Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang di Podcast Semi. Welcome back to Podcast Semi Horor. Kali ini kita ada di episode 52. Dan masih dengan orang-orang yang sama, dengan episode 50 sama 51. Gue masih bareng teman-teman gue. Gila nih, mereka banyak cerita banget ya. Sampai 3 episode nih sampai sekarang. Kali ini ada Trias nih yang mau nyeritain sebuah cerita yang cukup unik dan menarik. Langsung saja disimak. Oke, kenalin, nama gue Trias, mahasiswa semester 7 dari Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. Nah, awal mulanya gue nih baru kuliah nih di tahun 2018 kan. Yes. Nah, otomatis karena jauh dari rumah gue kan di Jakarta dan gue kuliah di Tasik nih. Kan jauh ya, otomatis gue harus nyari kosan dong. Akhirnya gue dapet nih kosan yang isinya cuma ada 7 kamar. Dan 7 kamar tuh 1 kamar di luar, ngerti gak? Jadi ada kamar di luar, pintu pas dibuka pintunya di dalamnya ada kamar. Jadi 1 kamar di luar. Nah, di ujung lorong gitu itu tuh ada TV kan. Nah, kamar gue tuh samping TV. Nah, di kosan gue tuh ada angkatan 2016 dan angkatan gue tuh 2018 kan. Nah, kosan ini tuh baru diisi pertama kali sama si teteh-teteh gue nih yang angkatan 2016. Oh, dia angkatan pertama ngekos di situ ya? Iya, jadi gue tuh angkatan yang kedua gitu. Gue tuh datang setelah 2 tahun mereka kuliah. Yes. Nah, gue di sini ngekos angkatan 2018 nggak cuma gue doang. Di depan kamar gue tuh ada kamarnya si Dila. Nah, terus gue dari awal datang tuh nggak pernah denger nih cerita-cerita horor karena mungkin gue tuh belum deket kan sama teteh-teteh gue. Mungkin mereka juga nggak mau lah nakut-nakutin gue karena gue kan mahasiswa baru. Yang padahal notabene kosan gue tuh samping kamar gue tuh pohon pisang banyak banget dan dikelilingin sawah. Karena kan masih daerah Jawa yang masih ke kabupaten gitu kan. Tasik. Iya. Nah, terus singkat cerita gue kuliah nih sama teman-teman gue santai aja. Nah, mungkin setelah 2 bulan 3 bulan teteh-teteh gue nih udah berani speak up tentang apa sih yang ada di kosan gue nih gitu kan. Terus sebelumnya lu nggak tahu apa-apa, nggak ngerasain ya, apa-apa? gue nggak tahu apa-apa karena kan kita cewek semua ya kosannya, dan ada 6 kamar yang kepake dan semuanya tuh rame, jadi kita nggak tahu apa-apa. Teteh-teteh gue juga nggak mau nakut-nakutin kayak gitu kan. Terus akhirnya teteh gue nih berani lah akhirnya menceritakan bahwa ternyata ada penunggu di kosan gue yang bertempat di kamar Dila. Nah, Dila ini kamarnya persis banget di depan kamar gue. Apa yang membuat si kakak tingkat ini cerita? Mungkin pengen ceritanya tuh kayak biar kita tuh kalau misalkan tiba-tiba dia iseng atau gimana ya kita udah paham aja gitu. Iya. Yang emang si penunggunya ini tuh enggak apa ya, enggak iseng sih menurut gue, cuma emang mungkin teteh gue cuma ngasih tahu aja gitu kan. Karena emang si penunggunya ini udah ada dari sebelum bangunannya tuh dibangun, jadi kita juga emang nggak bisa ganggu kan. Terus udah singkat cerita, nah temen gue ini jadi ketakutan nih sama si sosok si kuntilanak ini. Setelah dengar cerita ini. Iya, karena bertempatan di kamarnya dia gitu. Sedangkan gue kan sekamar berdua, sedangkan si Dila ini sekamar sendiri. Jadi dia ketakutan dong. Jadi sampai seminggu lebih dia tuh sampai nginep di kamar gue karena emang takut kan. Gak berani ya? Iya, nggak berani. Terus temannya teteh gue ini kan katanya sih indigo ya. Nah, katanya semenjak si Dila ini takut, si penunggu ini tuh pindah ke depan TV. Jadi di antara kamar gue dan kamarnya si Dila. Oh. Iya, di situ. Tapi kita tuh nggak pernah ngerasain apa-apa. Kita kayak ya mungkin takut aja kali ya karena denger cerita Parno. Padahal kita nggak pernah denger apa-apa gitu, nggak diganggu juga enggak. Nah, singkat cerita
semester 3 nih, tiba-tiba nih, nggak tiba-tiba sih. Tiba-tiba semester 3. Kita kuliah tiba-tiba semester 3 aja gitu kan. Nah, terus pas semester 3 nih kita tuh lagi tidur kan di kamar masing-masing. Gue dengan teman sekamar gue dan ada teman kuliah gue yang lagi nginep. Jadi kita bertiga. Terus tete gue tidur di kamarnya masing-masing, si Dila juga tidur di kamarnya sendiri. Nah, terus setiap kamar itu kan ada jendela ya. Kalau jendela gue mah ke arah sawah sama pohon pisang. Kalau si Dila ini ke arah lorong. Yang jadi di kosan gue tuh sampingnya ada lorong buat ngejemur gitu loh. Nah, terus tiba-tiba pas Dilanya tidur ini jendelanya tuh dibuka. Mungkin dia tuh nggak ada kipas ya, jadi gerah gitu kali ya pas tidur. Nah, itu tuh tiba-tiba di jendela dia ada ngetok-ngetok. Situ kayak dia panik dong pas ngetok-ngetok, kayak ih siapa nih, terus masih nggak kelihatan. Dia cuma ngebangunin gue sama teman-teman gue. Terus kayak gue nginep bareng ya, kenapa emangnya? Tadi ada ngetok-ngetok jendela gue. Oh udah nggak apa-apa. Di situ kita belum tahu nih ini tuh apa gitu kan. Nah, sebelumnya gue belum cerita kalau di kosan gue ini sering banget kehilangan daleman. Entah atasan, entah bawah, itu tuh pasti hilang gitu. Setiap hari ketika kita ada yang nyuci, itu pasti ada yang hilang. Nah, hilangnya tuh nanti 2 minggu kemudian ada lagi, tapi di tempat yang berbeda. Misalkan gue ngejemurnya di pinggir, tiba-tiba ada di tempat ngejemur yang paling ujung dekat pintu gerbang. Itu tuh benar-benar kejadian, nggak cuma daleman gue doang gitu, daleman teman-teman gue, teteh-teteh gue. Nah, kita mikirnya kayak kena angin. Kita di situ masih positive thinking dong. Masih mikir kayak nggak mungkin, masa sih ada yang ngambil kayak gitu kan. Terus itu tuh berlangsung sekitar 2 bulanan. Itu masih benar-benar yang kayak ada yang ngambil, 2 minggu kemudian ada lagi, kalau nggak seminggu kemudian. Terus udah kayak gitu. Tapi setiap malam tuh kita suka dengar suara gerbang, karena kita kan orang-orangnya penakut semua ya, nggak angkatan yang 18 atau teteh-teteh. Jadi kita kalau ngedengar suara gerbang itu tuh kayak cuma angin kali, coba tutup. Jadi itu kita setiap habis beli makan tuh kayak pada suka lupa ngunci gitu. Jadi kita ngebiarin aja gitu. Mungkin salahnya kita tuh di situ. Terus, nah pada suatu hari posisi malam itu juga, pada suatu malam tuh si Dila juga lagi tidur. Jadi si Dila ini emang suka buka jendela karena kan dia mikirnya di lorong ya, jadi nggak bakal kenapa-napa. Kalau kecuali kayak di posisi kamar gue yang belakangnya dibuka jendela langsung sawah sama pohon pisang ya kan. Nah udah kayak gitu si Dila ini tidur lah. Terus teman gue yang waktu itu nginep juga gitu kan. Terus teteh-teteh gue juga lagi pada tidur biasa kayak malam-malam biasanya. Terus tiba-tiba ada suara kayak orang ngambil baju di jemuran. Cuma yang ngedenger ini cuma si Dila, karena kamar sampingnya Dila tuh tutup jendela tuh nggak kedengeran apa-apa. Jadi kalau misalkan lu buka jendela baru kedengeran, kalau tutup tuh berkedap gitu kamarnya kan. Masih didiemin lah Dila kan, mungkin mikirnya Dila tikus atau apa gitu kan, kayak ngegeser buat jemuran baju. Terus udah kayak gitu tiba-tiba nih ada orang yang ngetok-ngetok kamarnya Dila, jendelanya Dila, sambil bilang, Neng, bangun Neng. Si Dila langsung sontak bangun dong ya, kaget. Terus langsung nengok, astagfirullahaladzim, kayak langsung kaget kayak gitu kan. Terus pas dilihat ternyata ada laki-laki yang nengok ke arah kamarnya Dila lewat jendela yang dibuka sama Dila itu. Jadi Dila langsung panik dong, langsung datang ke kamar gue kan kayak, yes, bangun ya. Ada bapak-bapak. Pas Dila masuk ke kamar, terus kita langsung mau arah keluar kan. Itu tuh udah ada suara motor kabur gitu kan. Pas kita buka itu tuh keranjang baju yang buat ngejemur itu udah jatuh semua. Udah jatuh panik semua. Iya, udah panik kan. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena kita nggak ada yang tahu itu siapa, itu tujuannya apa. Nah, terus si teteh gua ini, salah satu teteh gua tuh punya temen yang indigo kan. Yang tadi menceritakan bahwa ada penunggu. Nah,
Terus ternyata ada laki-laki yang suka datang ke kosan gue buat ngambilin daleman atas ataupun bawah. Lu tahu nggak sih orang-orang yang petisnya nyiumin daleman? Petis sambel ya? Iya, apa sih Fetis. Iya, fetis, maaf ya. Yang ngambilin daleman. Itu cerita dari si Teteh Indigo. Iya. Si Teteh Indigo ini tahu dari Dia tahu, dia bisa nerawang gitu loh, Oh, kayak ngebaca gitu. Hmm. Kayak misalnya dia ngeliat si kosan ini. Nah itu tuh ada laki-laki yang ngambilin daleman kita ternyata. Jadi tuh dibawa ke rumahnya dia terus diciumin. wow, Ya Allah. shit man. Di situ kita langsung kayak bingung dong karena posisinya daleman yang hilang terus datang dan ketemu lagi itu tuh kita ambil, kita pakai. Wow. Tanpa dicuci Iya, lagi. karena kan kita mikirnya Itu kemarin kita nggak lihat kalau ternyata ada di situ. Kita pikirnya kayak gitu, ternyata diambil sama orang itu sampai dia puas baru dia balikin. Aneh sih. Ridiculous. Di situ panik banget dong kita. Dan ternyata pas posisi dia habis ngebangunin teman gue yang Dila itu, dia tuh kaburnya bukan karena Suara si kalian. Dila, iya. Jadi karena si penunggu yang ada di depan TV itu tuh sekarang tuh ada di lorong yang dekat jemuran itu. Pindah ke lorong. Ya di situ dia nampilin seluruh tubuhnya ke orang yang ngambilin daleman si teman-teman kita itu yang ada di kosan. Menampakkan diri ya. Iya gitu. Jadi ternyata dia kaburnya karena ada kuntilanak itu. Bukan karena ketahuan. Iya berarti Iya. kan parah banget dong. Ya dari situ dia udah nggak pernah datang sih. Cuma di situ kita udah mulai parno. Bayangin selama ini barang yang hilang terus datang kita pakai dan ternyata udah bekas diciumin sama orang itu. Itu cuma sekedar ciumin atau Ya, kita ada nggak yang tahu. lain? Gak ada yang tahu. Nah kita nggak tahu di situ dia ngapain ya kan. Ternyata tuh orang itu tuh tahu setiap kita keluar masuk kosan. Udah hafal jadwalnya. Iya, udah apa jadwal kita. Oh. Itu orang Risetnya luar biasa ya. Iya, Iya. niat banget ya. Nyari jadwalnya. Padahal di situ tuh wilayah kosan perempuan, tapi kenapa harus kosan gua? Mungkin kalau misalkan dia nggak Tapi ditampilin di sama kosan lain kuntilanak, nggak ada kasus kayak gini. kayaknya nggak ada. Karena nggak berkoar apapun di kosan gua aja gitu. Mungkin kalau misalkan si penunggu itu nggak nampilin, dia masih sampai sekarang kayak gitu, belum kapok. Kayaknya sampai sekarang juga masih ada deh. Ya kan? Orang-orang kayak gitu kayak nggak bakal berhenti sih. Susah sih. Iya. Karena udah kebiasaan gak sih? Kayak yang kasus anak kuliah mana sih? Yang bungkus-bungkus. Aduh lupa lagi itu. Erlang. Ya itulah si siapa? Gilang ya namanya? Iya, Oh iya Gilang Ya, itu yang Gilang. betis. Iya ya. Tapi itu bapak fetisnya lu ke cowok, ya. nonton lang. Iya. Ini maksudnya ini masih mending betisnya ke cewek Iya. gitu. Itu betis ke cowok loh. Iya. Duh, ntar gue ngomong gini salah lagi. Ntar orang-orang yang denger ada yang Ini pas Iya. kuntilanaknya menampakin. Mas, kancutku ambil dah. Aduh. Gak kebayang sih. Awalnya kita takut sama penunggu itu kan, setelah diceritain sama teteh-teteh. Jadi kayak horor gitu, malam-malam pulang. Tapi semenjak abis kejadian itu malah kita jadi bersyukur gitu ada dia. Karena dia ternyata ngejagain kita, karena dia emang penunggu di situ juga, dan kita bersikap baik sama dia gitu. Hah? karena Ya penunggu. saling ngejaga aja. Iya, penunggu lama juga Iya. gitu ya. Mungkin dia itu penunggu situ pengalaman juga kali dulu pas dia masanya masih hidup. Kayak gitu juga kali ya. Gak tahu. Mungkin. Bisa jadi. Wah, Ini kalau jadi judul bagus nih. Kuntilanak Penolong. Penyelamat. menolong mengusir pelaku fetis Iya. celana dalam. kancut. Iya. Kuntilanaknya keren, gua akuin. Biasanya kuntilanak tuh nyeremin. Ini Iya. keren, ini keren. Tapi masih ada satu sih yang emang agak kurang keren menurut gua, karena kan kakak gue ini juga bisa dibilang indigo ya. Nah kakak gue ini punya anak. Hmm, Nah kan namanya kakak gue tuh udah punya anak. Kakak apa? Kakak gue. kandung. Kakak kandung. Berarti kan itu anaknya ponakan gue dong. Iya. Nah gue ini kan rich auntie-nya dia ya kan ceritanya. Nah, jadi dia sering video call gue dong ketika gue di Tasik gitu, karena dia kan apa-apa sama gue gitu selama di rumah. Biasanya
hantu itu kalau ngeliat anak kecil itu senang, ya kan? Sekali Nggak ajak tahu sih gue. main. Mungkin iya. Nah ponakan gue ini karena mungkin emak bapaknya yang begitu, anaknya nular lah. Turun. Bisa juga kayak gitu kan. Nah setiap gue ke arah jendela yang arah pohon pisang itu tuh ada perempuan berdiri. Dan itu tuh bener-bener gak bisa senyum. Jadi setiap ngeliat ponakan gue tuh dia juga gak senyum sama sekali gitu. Diajak ngobrol pun gak bisa. Padahal seneng tapi Enggak. itu lu tahu dari Kakak gue. Biasanya kan dia kalau ngeliat anak kecil kayak diajak bercanda atau apa ya kan. Ini enggak, dia cuma diem ngeliatin ponakan gue. Tapi dia nggak bisa masuk ke kawasan gue. Kenapa ya? ponakan lu bereaksi gitu, Wi? Takut. Biasanya ponakan gue tuh nggak bisa bedain. Tapi ini dia benar-benar takut. Iya. Masih bayi. Masih umur 3 tahun waktu itu. Dia benar-benar nggak bisa pergi juga enggak gitu. Jadi dia cuma stay di depan jendela gua. Nggak masuk ke kamar. Enggak. Tapi dia nggak bisa senyum sama sekali. Tapi ditanyain alasan dia kenapa bisa kayak gitu juga nggak cerita. Nggak ini juga ya. Iya. Walaupun masuk juga serem tapi. Iya sih serem juga sebenarnya. Tapi setidaknya mungkin biasanya bisa cerita dong alasan dia kayak gitu kenapa. Tapi ini enggak. Dia cuma diem di jendela ngeliatin situasi udah. Mungkin dia ngejagain lu kali. Kita nggak kenal. Atau mungkin karena emang udah ada di situ dari sebelum gua datang. Ya mungkin aja kan karena dia nggak mau cerita, mungkin dia jagain dulu kali. Nggak Kita kan sih. gak ada yang tahu. Soalnya pas gua pulang ke rumah gua akhirnya dibawain garam kasar gitu sama kakak gua buat disiramin di situ. Taburin di Iya. sekeliling Iya. Musir ya jatuhnya ya. penangkal. Dan lo tahu gak, ketika gue dibawain garam kasar buat disiramin ke jendela itu setiap sore, tiba-tiba di kosan gue yang emang banyak sawah itu ada ular sawah. Lo tahu, sama teteh gue diambil itu garam disiram ke ularnya. Yang notabene itu tuh garam buat disiram ke jendela, sama teteh-teteh gue disiram Siram semuanya ke ke ular. ular. Coba di situ gue harus apa? Mau marah juga kayak. Tapi itu ada Sebelumnya ular. nggak ada ular sebelum-sebelumnya. Enggak. Ular sawah gimana sih, cuma tiba-tiba datang gitu kali ya. Gue Mungkin mau marah juga bingung. mungkin sawahnya udah mulai nggak cocok untuk ditempati kali. Makanya dia mencari tempat lain. Tapi emang ya pas gue nyoba ngedrone di daerah kosannya si Trias ini, itu emang wajar gak sih? Soalnya udah mulai agak padat gitu. Tapi gue juga gak merhatiin banget sih sawahnya segede apa. Cuma kayak wajar aja sih kalau ada hewan gitu. Iya. Cuma kita gak tahu juga kenapa ternyata itu jelmaan. Nggak tahu sih gua. Tapi positif thinkingnya mungkin tempat tinggal mereka tuh udah gak layak ditempati mungkin. Kan kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalnya pikir negatifnya ya jelmaan aja udah. Kalau kita bikin negatif, karena kan sini kan podcast semi horror, jadi kita berpikiran negatif aja dulu. Aduh, gua mau ngomong apa ya tadi? Ayo lah apa lu? Terus sampai sekarang si mbak-mbak penjaga kosan lu masih terakhir nampakin itu doang? Iya. Karena gue udah nggak pernah nanya-nanya lagi, dan teteh gue tuh udah lulus. Oh. Karena kalau misalnya gue nanya ke kakak gue mah makin parah, mungkin bakal menceritakan semua yang ada. Jadi gue nggak berani. Apalagi kan setelah pandemik ini kan kosan gue hampir 1 tahun kosong ya. Mungkin nambah. Ya kita nggak tahu. Penghuninya bukan cuma dia doang. Kosong nih. Iya. Isi daripada gue nggak bisa isi apa-apaan gitu kan. Bisa. Apa sih tadi lu ngomong apa? Yang mana? Tadi katanya lu pengen ngomong. Itu yang itu. Oh udah itu. Oh, kirain lu masih itu cuman Si mbak selingan. Si mbak penunggu ini kabarnya gimana gitu. Enggak, tadi ada lagi. Oh berarti mbak-mbak gitu dari yang angkat teteh-teteh lu. Oh jadi apa? enggak, teteh lu ini cutting. Iya, Kakak cutting. lu kakak kandung. Iya, kakaknya kakak kandung. Ya ngerti. Ya kan dari tadi juga begitu bang. Enggak sih. Udah malam, udah pagi. Udah pagi. Udah jam 2. Iya udah jam 2 ya. Jadi. Udah. Udah. Oke.
Mungkin episode 52 itu dia cerita dari Trias. Akhir kata di episode 52, Aziz pamit, Hidung pamit. Pandu pamit. Trias pamit. buat kalian tetap stay safe, stay healthy, and tetap dengarkan podcast Semi. Wow.